Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memenuhi tugas proyek dasar-dasar matematika dengan dosen pengampu Dr. Detalia Noriza Munahevi SPD MPD. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aan Dulma Putri dengan NIM 25040200016, Rombel 1, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Jadi, di sini saya mempunyai dua contoh permasalahan. Untuk permasalahan nomor 1 yaitu, perhatikan fungsi berikut. Fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan aturan fx sama dengan 2x ditambah 1. A. Tentukan domain dan kodomain fungsi tersebut. B. Gambarlah grafik fungsi. C. Buktikan bahwa fungsi tersebut adalah injektif dan surjektif. Untuk penyelesaian soal nomor 1 adalah A. Menentukan domain dan kodomain. Fungsi linear tidak memiliki pembatasan, tidak ada akar, logaritma, atau pembagi nol. Jadi, kita dapat memasukkan semua bilangan real. Untuk domain adalah bilangan real, dan kodomain adalah semua bilangan real. Karena hasil 2x plus 1 selalu bilangan real. Untuk menggambar grafik fungsinya, ini merupakan fungsi linear karena bentuknya fx sama dengan mx ditambah c, dengan m sama dengan 2, dan c sama dengan 1. Untuk titik potong dengan sumbu y adalah saat x sama dengan 0. Kita ganti x-nya menjadi 0, menghasilkan 1. Jadi titiknya ada di 0,1. Untuk titik potong dengan sumbu y, yaitu saat fx sama dengan 0. Kita sama dengankan 0, menghasilkan x sama dengan min setengah. Jadi titiknya min 0,5,0. Lalu selanjutnya kita akan membuktikan bahwa fungsi tersebut injektif, surjektif, dan bijektif. Untuk membuktikan fungsi injektif, kita menggunakan definisi fx1 sama dengan fx2. Maka harus terbukti bahwa x1 sama dengan x2. Pertama, kita hitung 2x1 ditambah 1 sama dengan 2x2 ditambah 1. Kurangi 1 di kedua sisi menghasilkan 2x1 sama dengan 2x2. Lalu selanjutnya kita bagi dengan 2, menghasilkan x1 sama dengan x2. Maka fungsi tersebut bersifat injektif. Untuk selanjutnya, kita membuktikan bahwa fungsi tersebut surjektif. Kita bisa menggunakan definisi untuk setiap z anggota R harus ada x anggota R sehingga fx sama dengan z. Cari x, di mana 2x ditambah 1 sama dengan y, 2x sama dengan y kurang 1, x sama dengan y kurangi 1 per 2. Nilai x ini selalu bilangan real. Artinya, setiap y memiliki premis ada x di domain sehingga fx sama dengan y, yaitu fungsi surjektif. Oleh karena fx sama dengan 2x plus 1 adalah injektif dan surjektif, maka fx disimpulkan juga bijektif. Selanjutnya di sini ada permasalahan nomor 2. Diberikan fungsi G memetakan himpunan bilangan real non-negatif ke himpunan bilangan real non-negatif dengan rumus GX sama dengan X kuadrat. A. Jelaskan mengapa domain dan kodomainnya dibuat seperti itu. B. Gambarkan grafik fungsi. C. Buktikan bahwa fungsi tersebut injektif dan surjektif. Lalu untuk penyelesaian permasalahan nomor 2 yaitu A. Mengapa domain dan kodomain dibuat demikian? Untuk domain, interval tertutup 0 sampai tak hingga. Jika domain seluruh bilangan real, maka G2 sama dengan 4 dan G negatif 2 sama dengan 4, sehingga tidak injektif. Dengan memilih domain
hanya bilangan lebih dari sama dengan 0, fungsi menjadi naik terus dan tidak kembali turun. Domain dipilih interval tertutup 0 sampai tak hingga agar fungsi injektif kodomainnya yaitu interval tertutup 0 sampai tak hingga. Hasil kuadrat selalu tidak negatif. Semua bilangan lebih dari 0 mungkin dihasilkan oleh suatu X. Kodomain dipilih interval tertutup 0 sampai tak hingga agar fungsi juga subjektif. Lalu B, untuk menggambar grafik fungsinya dengan domain X lebih dari sama dengan 0, kodomainnya Y lebih dari sama dengan 0, artinya grafik hanya digambar untuk nilai X tidak negatif. Buat tabel nilai dan ambil beberapa nilai X dari domain. Di sini X-nya untuk X0, lalu kita masukkan ini. Jadi, G0 sama dengan 0 kuadrat, menghasilkan 0. Jadi, titiknya 0,0. Dan untuk 1, kita masukkan ke Gx-nya, jadi 1 kuadrat sama dengan 1 dengan titiknya 1,1. Dan seterusnya, sampai menghasilkan beberapa titik, dan ini hasilnya. Karena domainnya X lebih dari sama dengan 0, grafiknya tidak digambar di sebelah kiri sumbu Y. Ini gambar grafiknya diperoleh dari titik-titik yang sebelumnya. Untuk 0,0 di sini, lalu 1,1 di sini, lalu setelah selesai titik-titiknya, kita sambungkan garis dari titik-titik yang dihasilkan. Untuk C, kita akan membuktikan bahwa fungsi tersebut injektif dan subjektif. Pertama, kita harus membuktikan bahwa fungsi tersebut injektif. Kita menggunakan definisi jika Gx1 sama dengan Gx2, maka X12 sama dengan X22. Karena X1, X2 lebih dari sama dengan 0, maka satu-satunya kemungkinan yaitu X1 sama dengan X2. Maka fungsi tersebut injektif. Lalu, kita akan membuktikan bahwa fungsinya subjektif. Untuk setiap Y lebih dari sama dengan 0, kita cari X sehingga X pangkat 2 sama dengan Y. Ambil X sama dengan akar Y. Karena akar Y lebih dari sama dengan 0, nilai tersebut berada dalam domain interval tertutup 0 sampai hingga. Setiap nilai dalam kodomain memiliki premis, yaitu maka dapat disimpulkan bahwa fungsinya surjektif. Oleh karena fungsi Gx sama dengan X pangkat 2, di sini harusnya X pangkat 2, maka adalah injektif dan subjektif. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut bijektif. Sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.